semua. Oke. Suara saya jelas ya? Kedengaran jelas ya? Oke. Jelas sekali Pak Moderator. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Daniel Septian Triyono, tapi biasa pakai nama pena itu Daniel Simatupang. Saya di sini akan memandu jalannya forum malam hari ini. Sebelum itu, izinkan saya untuk menyebut sahabat Habib Al-Fatah selaku Presiden Mahasiswa beserta jajarannya dan juga Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa sahabat Marzuki beserta jajarannya dan teman-teman undangan, sahabat-sahabat undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita biasakan untuk melakukan hal kecil ya. Jadi sebelum masuk di forum, mari kita membaca umul kitab bersama-sama agar apa yang kita lakukan malam ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin. Amin. Oke, selanjutnya sambil sambil nunggu teman undangan-undangan yang belum hadir, mungkin di sini saya akan membacakan tata tertib peserta rapat terbuka tindak lanjut pembahasan dan penyusunan anggaran dasar anggaran rumah tangga periode 2021-2022. Tata tertib umum. Sebentar. Oke, tata tertib umum. Yang pertama, seluruh partisipan Zoom wajib hadir 5 menit sebelum acara dimulai. Oh, ini kebanyakan udah hadir sih. Jadi sudah bagus. Yang kedua, ID peserta di Zoom dalam rapat tindak lanjut pembahasan anggaran dasar anggaran rumah tangga ini harus menggunakan nama, jabatan, dan perwakilan organisasi. Misalkan Daniel Simatupang, strip DPR, strip atau underscore atau slice juga terserah enaknya gimana. Yang ketiga, seluruh partisipan wajib meng-unmute mikrofon Zoom sementara ketika narasumber atau pemantik menyampaikan materi. Keempat, seluruh jajaran perwakilan lembaga yang mengikuti rapat Zoom diwajibkan proaktif menyampaikan diskusi pertanyaan yang ingin disampaikan setelah pemateri menyampaikan risalah dengan mengklik tombol raise hand atau di kolom chat yang ada di Zoom. Kemudian, saya selaku moderator akan mempersilahkan penanya secara bergantian. Link daftar hadir akan dibagikan di pertengahan agenda rapat berlangsung. Tata tertib khusus, seluruh partisipan diharuskan sedikit mempelajari kembali jadwal timeline dan anggaran dasar anggaran rumah tangga lama, serta daftar inventaris masalah anggaran dasar anggaran rumah tangga yang telah disampaikan pada rapat pertama lalu. Kedua, partisipan rapat tindak lanjut pembahasan anggaran dasar anggaran rumah tangga dapat mencatat poin-poin pendapat atau komentar tentang anggaran dasar anggaran rumah tangga lama sebelum diskusi berlangsung agar bisa langsung disampaikan di forum diskusi. Ketiga, seluruh partisipan diwajibkan untuk aktif menuangkan gagasan, ide, kritik, dan saran, serta masukan dari perwakilan organisasinya masing-masing, seperti BEM, DPM, dan HIMA, guna terciptanya anggaran dasar anggaran rumah tangga kampus yang lebih baik dan bermaslahat untuk semua mahasiswa Unusia Jakarta. Setelah rapat selesai, seluruh perwakilan lembaga yang hadir dalam rapat wajib mengisi formulir pengajuan usulan perubahan anggaran dasar anggaran rumah tangga dalam beberapa hari sebelum rapat berikutnya dimulai, bersama dengan seluruh anggota lembaga di bawah naungannya melalui template yang akan dikirimkan panitia di grup. Kelima,
Ketua atau perwakilan lembaga mengirimkan kembali template pengajuan usulan perubahan anggaran dasar anggaran rumah tangga ke Komisi 1 melalui grup yang telah disediakan. Ketentuan khusus di atas ini berlaku sampai rapat kerja ke-6 selesai. Catatan, tata tertib bersifat kondisional atau dapat berubah sewaktu-waktu. Sekian dan terima kasih. Oke, untuk sahabat-sahabat yang berbahagia dan para undangan yang saya hormati dan saya cintai, mungkin langsung saja ya. Pertama, untuk menghemat waktu. Oh ya, untuk sesi acara itu yang pertama, jadi setelah pemaparan tata tertib yang disampaikan oleh moderator, ada sesi berikutnya itu ada penyampaian pendapat oleh Komisi 1 berupa preambul bab 1, bab 2, dan bab 3. Jadi Komisi 1 akan menyampaikan per bab. Setelah itu mengemukakan pendapat, usulan, komentar, dan pertanyaan oleh audiens, oleh Hima, DPM, atau BEM. Setelah itu penutupan dan ucapan terima kasih dari Komisi 1 kepada audiens yang bergabung. Mungkin itu susunan acara untuk malam hari ini. Itu mungkin untuk mempersingkat waktu ya. Jadi agar kita bisa lebih cepat bergerak dan lebih cepat menyusun kebijakan demi kemaslahatan masyarakat kampus Unusia ya, mahasiswa. Mungkin saya persilahkan untuk Komisi 1 memaparkan pendapatnya kepada yang bertugas. Saya persilahkan. Assalamualaikum. Suaraku jelas nggak? Jelas. Oke. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, terima kasih para undangan sekalian, baik jajaran BEM, jajaran DPM, dan keseluruhan Ormawa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Nah, tadi udah panjang lebar di pembukaan dijelasin bahwasanya pertemuan kali ini itu sebagai tindak lanjut dari pertemuan kita di awal dulu yang tersirat kesepakatan adanya perubahan ADART yang menjadi hukum dasar atau konstitusi Ormawa Unusia ke depan. Nah, pembukaan dari saya sebelum menyentuh ini usulan dari Komisi 1, sedikit menegaskan apa yang disampaikan oleh moderator tadi membuka acara, bahwasanya diharap antusiasme teman-teman semua untuk benar-benar menuangkan, yaitu tadi urgensi Ormawa ke depan. Kurang lebih hari ini akan tercatatkan sejarah merubah yang lebih baik, itu harapannya. Nah, mungkin itu sih sebagai pembuka. Nah, oleh karenanya yaitu keaktifan dari para undangan sekalian sangat kita nantikan. Tuh, selanjutnya saja langsung ke poin penting ini. Nah, paling enggak dari Komisi 1 kita sampaikan pendapat soal perubahan ini. Nah, pada pertemuan kali ini kan bahas tentang preambel bab 1, bab 2, bab 3. Nah, nanti teknisnya kita bahas tiap-tiap bab. Nah, dalam hal ini tiap-tiap bab setelah Komisi 1 mengemukakan pendapat, dibuka sesi usulan, komentar, dan pendapat dari masing-masing undangan, masing-masing jabatan undangan. Nah, di situ tadi sedikit mengulang kembali apa yang disampaikan moderator.
Lanjut. Nah, jelasnya gimana? Ini dari Komisi 1. Soal perubahan undang-undang. Nah, sebagaimana kemarin juga sudah dikirim masalah ataupun apa ya, cipratan masalah mungkin itu udah teman-teman baca sekalian. Nah, kurang lebih itu pembukaan, terus bab 1, bab 2, bab 3. Nah, itu bahan kajian kita. Nah, untuk masalah-masalahnya kita cantumkan di daftar inventaris, sempat kita singgung di pertemuan awal dulu. Yaitu perubahan terjadi di ADART itu latar belakang, terus kondisi ADART kemarin itu posisinya kayak gitu, mulai pembukaan bab 1, terus bab 2, bab 3 dan seterusnya. Nah, untuk pendapat, komentar, saran dan usulan dari Komisi 1, pertama soal pembukaan anggaran dasar. Nah, ini apa ya, sifatnya lebih untuk memantik penanggung jawab pelaksana perubahan ADART yang kemarin. Nah, mengapa kita dari Komisi 1 menginisiasi mulai dari pembukaan bab 1, bab 2, bab 3. Pertama dari pembukaan, secara sederhana pembukaan itu terdiri dari filosofis, landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, di mana ketiga unsur itu menjadi penting saat penyusunan sebuah peraturan. Gitu. Nah, oleh karenanya Komisi 1 mendapati beberapa betapa ruang atau jahi. Nah, pertama, di awal kiri itu ya Mas, belakang itu usulan kita, usulan pementasan itu. Nah, terkait filosofis. Nah, namanya filosofis kan gambaran filosof atau dasar, landasan, di mana sebuah kumpulan atau organisasi itu terbentuk gitu kan. Baik nilai, terus keadaan, intinya nilai-nilai dasar itu, kedasaran atau landasan-landasan itu harusnya termuat di situ. Nah, secara sederhana itu apa ya, mungkin nggak ada yang salah, cuman perlu kita renungi kembali bahwasanya itu kami temukan bahwasanya di yang lama itu mengambil di, kalau nggak salah, di Undang-Undang Pendidikan Tinggi itu gabungan itu. Nah, makanya kami bilang itu nggak salah. Secara kenyataan dasar kita itu kan sebaik-baiknya itu benar-benar menuangkan semangat filosofis universitas kita, dalam artian organisasi mahasiswa universitas kita. Nah, maka usulan dari kami soal pertama filosofis itu sebagai yang kami cantumkan. Nah, kurang lebih pengertiannya atau pemahamannya itu di filosofis ada 2 poin penting. Nah, di paragraf pertama, kalimat pertama pada paragraf pertama, ya kan, filosofis ini kan paragraf pertama. Nah, kalimat pertama itu kami ambil dari ADART Nahdlatul Ulama. Nah, karena ya kemungkinan latar belakang kita itu Universitas Nahdlatul Ulama. Nah, untuk menspesifikasinya, karena kita beridentitas sebagai mahasiswa, kita jelaskan di paragraf kalimat keduanya. Nah, pendidikan tinggi menjadi agen pelayanan pendidikan negara dalam menciptakan instansi demi tercapai tujuan
berkembangnya potensi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, mungkin ada pertimbangan dari paragraf pertama, karena filosofi yang kita ambil mungkin sangat kental pada firman atau sebenarnya doktrin hukum yang kental sekali di situ. Cuman ya itu tadi, kita ambil inisiasi karena ini benar-benar filosofis, kita cantumkan di situ. Nah, mungkin kalau nanti ada komentar, pendapat atau saran bisa disampaikan. Itu soal filosofis pada poin pertama. Kedua, soal sosiologis. Nah, di sini menjelaskan pembukaan dasar pembentukan ADART Ormawa ini kita jelaskan secara sederhana di pembukaan. Tertuang usulan sadar akan peran fungsi dan tanggung jawab mahasiswa terhadap dinamika kehidupan bangsa dan bernegara, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nanti bisa kami share di grup secara jelas. Nah, secara sederhana sama seperti landasan filosofis tadi, pembukaan yang kemarin itu nggak salah, karena juga mengambil di kalau nggak salah TPO atau statuta manusia. Nah, itu dicantumkan di situ. Cuman ada catatan di situ bahwa itu yang kami kasih tulisan Halo, kayaknya kayaknya Mas Muhud sinyalnya lagi lagi error. Mungkin dari teman-teman Komisi 1 gimana? Ada yang ingin melanjutkan? Teman-teman Komisi 1? Oke, sepertinya Mas Muhib lagi ada kendala di sinyalnya, di koneksinya. Mungkin dari teman-teman audiens undangan diharapkan nanti juga ikut proaktif ya dalam memaparkan pendapatnya, usulan atau komentar, karena ini berhubungan dengan kemaslahatan mahasiswa Unusia, dan jangan sampai nanti kedepannya agak amburadul malah. Dan diharapkan teman-teman juga udah membaca draft yang udah disediakan sama Komisi 1. Halo. ya. Iya. Oke, Mas. Maaf. Siap. Oke, bisa dilanjut Mas mungkin Mas. HP tadi ada
salah sinyal. Iya, ya, nggak Ini aku apa-apa. lanjut di laptop. Itu manusiawi sekali, Mas. Wow, Hubungan mahasiswa juga. maaf, maaf. Lanjut. Eh, nah, ini tadi ya. Suara aku masih jelas toh? Jelas, jelas, Mas. Oke, siap. Lanjut soal sosiologi tadi. Nah, ada hal baru di situ. Nah, berbentuk organisasi pemerintahan. Nah, ini hal baru yang ditemukan di ADART ini. Kenapa? Karena dalam PO, peraturan organisasi ormawa manusia itu disebutkan wadah kita, wadah mahasiswa Indonesia itu terbentuk di namanya keluarga mahasiswa. Karenanya apa ya, sebuah inisiasi baru dari menyatukan seluruh ormawa yang ada di Indonesia. Nah, untuk dasar sosiologis ini maka Komisi 1 mengusulkan perubahan demikian dengan menyebutkan keluarga mahasiswa sebagai wadah bagi seluruh aktivitas mahasiswa dan mengikat seluruh aktivitas. Nah, yang terakhir soal landasan juridis. Tapi landasan juridis itu menggambarkan dasar hukum kita untuk menciptakan sebuah karena sifat pembukaan dalam KDART ini cuma sekedar pengantar, bukan untuk lebih prinsip ditentukan dalam bab-bab dan pasal-pasal yang akan kita bahas. Lebih sederhana ini hati, terusnya itu lebih ringkas dan padat disampaikan paragraf itu. Pun demikian salah. Cuma mungkin koreksi dari kita, ada beberapa kata yang mengulang. Contoh, Belum, Mas. Mas jelas nggak Muhib. saudaraku? Suaranya, iya, suaranya kurang jelas ya, Mas. Sekarang udah jelas belum? Oke, mungkin kayaknya tempatnya sampean kurang kondusif ya. Jadi takutnya nanti teman-teman ada yang kelewat. Jadi aku coba. Ya itu. Kalau kalau di laptop kendalanya itu sih. Oh iya iya, kalau itu sih. Oke, Jadi mungkin aku coba masuk lewat itu. Apa namanya? Apa lagi? Cuman ini udah jelas belum? udah cukup Ya. jelas sih, Mas. Nah, untuk yuridis itu tadi ada beberapa kata yang diulang di situ dalam penulisan ya atau landasan hukum itu overload atau ya, kalau udah disebutkan apa tidak lagi. Ini untuk pembukaan itu usulan dari kami pendapat komentar saran usulan dan terakhir nanti kita di awal pembukaan ini buka sisi itu. Di mana Mas Muhib? Udah selesaikah atau masih ada yang mau disampaikan? Itu dulu untuk pembukaan. Oke.
eh, jadi pembukaan udah selesai dipaparkan ya. Ya. Udah. Ya mungkin memang tadi ada kendala sinyal dan eh, kondisinya memang belum memungkinkan. Jadi mungkin saya berharap juga teman-teman sudah membaca draft yang telah dikirim sama sahabat-sahabat dari Komisi 1. Jadi mungkin untuk pembukaan ini bisa dimulai untuk dari sahabat-sahabat yang ingin menyampaikan pendapat, gagasan, komentar, habis itu usulan mungkin teman-teman bisa menyampaikannya sebelum kita lanjut ke bab 1. Atau Mas Muhammad mau langsung bab 1? Saya tawarkan. Halo Mas. Halo. Eh, Jelas kan? Masih jelas suara? Mas Muhib suaranya agak putus-putus. Oke. Jadi mungkin nanti bisa dari teman-teman Komisi 1 untuk bantu Mas Muhib memaparkan untuk bab 1 ya. Nanti teman-teman komisi, saya menyarankan untuk teman-teman Komisi 1 membantu Mas Muhib untuk memaparkan tentang bab 1. Mungkin untuk sekarang kita langsung lanjut mungkin dari sahabat Habib selaku presiden yang jika ingin menyampaikan pendapat, gagasan, komentar, usulan mungkin kami persilakan. Pak Wapres. Nah, Pak Wapres, monggo Pak Wapres. Dipersilakan. Mungkin dari BEM dulu ya. Atau mungkin kalau dari Hima ada yang ingin menyampaikan duluan nggak apa-apa. Jadi inisiatif lah. Inisiatif karena untuk ini rencana rencana jangka panjang ya. Jangan sampai untuk hal seperti ini kita main-main gitu. Masya Allah. Mungkin dari Pak Wapres. Dipersilakan Pak Wapres. Iya, itu. Kalau mau langsung unmute juga nggak apa-apa. Nggak perlu raise hand. Gimana dari teman-teman, dari sahabat-sahabat eksekutif BEM dan teman-teman Hima, apakah tidak ada yang ini? Apa perlu saya panggil namanya satu-satu? Aku tes suara lagi. Udah jelas belum? Oke, oke, udah lumayan jelas Mas, udah lumayan jelas. Mungkin kalau ada headset bisa pakai headset Mas. Kan colokan laptop jadi satu. Oh iya, Beda aja suara sama. Sekarang udah jelas kan? udah lumayan jelas, udah lumayan jelas. Mungkin untuk sekarang nih kayaknya nggak ada yang mau ngasih usulan ya. Usulan, pendapat, komentar atau apapun kayaknya mungkin langsung dilanjut ke bab 1 dulu aja Mas. Saran dari saya loh Mas. Gimana? Buat selanjutnya.
pertama. Tadi itu di pembukaan. Kedua, di satu, ini ada lama itu menunjukkan hal bentuk kedudukan dan kedaulatan atas itu. Terus kemudian yang sebelah kiri yang lama ini yang pasal satu itu menunjukkan ya kita dari sini tahu toh kan tapi disebutkan bahwasanya mahasiswa Unsia satu padu pada organisasi kemahasiswaan organisasi pemerintahan kita dalam bersatu itu di pemerintahan itu kurang lebih bukan juga masuk di ayat pertamanya bukan di depan kita kan bahwa kedaulatan usulan dari kami Komisi 1 untuk tadi kembali di BO ada. Maaf Mas Muhib, suaranya sepertinya tidak jelas dah. Dari mana tadi yang nggak jelas? Mungkin dari teman-teman Komisi 1 bisa bantu Mas Muhib untuk memaparkan ya. Jadi karena kendala sinyal, biar Mas Muhib yang share screen, terus nanti teman-teman memaparkan gimana? Ya. Aku kirim ke salah satu anggota aku. Nggak lama. Ini sekarang udah jelas. Apa masih putus? Putus-putus Mas, malah lebih parah ya. Malah lebih parah. Gitu. Maaf, salah kendala ini. Coba masuk di HP masih bisa. Coba pakai HP dulu Mas atau gimana? Biar lebih kondusif. Oke. Oke, saya ingatkan lagi ya kepada sahabat-sahabat, baik sahabat-sahabat dari perwakilan BEM, UPM, dan HIMA, untuk setidaknya sudah membaca draft yang dikirimkan oleh Komisi 1. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat itu tahu yang dibahas, yang disampaikan itu apa aja. Jadi yang dibawa itu lebih lebih berbobot, karena sudah tahu akar permasalahannya di mana. Nah, mungkin eh, sekedar usulan dari saya, jika teman-teman tidak memberikan usulan, mungkin apa yang dipaparkan sama Komisi 1 ini dianggap sepakat atau gimana? Biar teman-teman juga bisa proaktif dalam menyampaikan pendapat, usulan, komentar, dan segala macam. Oke, gitu. Gimana? Ini sekedar usulan dari saya. Jika tidak ada teman-teman perwakilan yang berbicara, yang menyampaikan pendapat, usulan, dan komentar, mungkin dianggap apa yang dipaparkan oleh Komisi 1 itu sepakat.
Gimana? Ini usulan dari saya ini, biar teman-teman juga bisa proaktif gitu. Sekalian nunggu dari Mas Muhib, karena ya nanti di akhir rapat juga bakalan dikasih usul pengajuan ADART gitu. Tapi kalau bisa teman-teman juga proaktif di forum ini ya. Walaupun sudah disiapkan draft draft pengajuan ini, apa sih namanya tadi? Pengajuan draft usul pengajuan ADART. Dan jangan lupa dibalikin, bukan dibawa pulang. Itu teman-teman. Jadi kalian dari oh ya, gimana Mas? Gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Pres. Salah. Silakan. Mohon izin masuk ya. Oke, monggo. Sebelum sambil nunggu Mas Muhib yang lagi benahi jaringannya, gitu kan. Oke, Nah, aktor utamanya di sini kan Mas Muhib. itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pak Ketua DPM ataupun yang mewakili dan jajarannya, yang ketua himpunan, ada beberapa ketua himpunan yang saya lihat di sini alhamdulillah sudah menyempatkan waktunya untuk ikut serta dalam kegiatan malam ini yang sudah diadakan sama DPM. Ada dari perwakilan BEM juga alhamdulillah udah hadir, ada Bu Menlu, terus ada Pak Wapres juga. Sebenarnya yang menyampaikan tadi Pak Wapres gitu kan. Nanti bisa Pak Wapres bisa menambahkan gitu kan. Pertama yang ingin saya sampaikan, ini mungkin menjadi hajat kita bersama yang nantinya bisa membawa perubahan organisasi kita yang ada di internal, gitu kan. Oleh karena itu, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Monggo teman-teman nantinya kita saling berdiskusi, proaktif. Menurut saya sendiri sebenarnya ini awal juga kita berdiskusi membahas ADART secara online gitu kan. Ya bisa jadi ini sudah menjadi kesepakatan di internal DPM dibedah secara online gitu kan. Saya lihat juga masih banyak dari teman-teman himpunan yang di sini ataupun yang mewakili belum bisa ikut serta dalam kegiatan malam ini. Sebenarnya sangat penting juga kan kita membedah ADART ini. Suara saya jelas nggak? Jelas, Pres. Jelas banget, Bang. Jelas banget, Pres. Untuk selanjutnya, Mas Muhib sudah hadir. Pak Ketua DPM belum join ya? Ya, Pak Ketua DM. Pak, ada wakilnya ini, Mas Witno. Gagah benar ketua apa profilnya ini. Untuk selanjutnya, ya marilah kita gotong royong kan, menyatukan itikat baik kita untuk yang nantinya kan untuk kemaslahatan kita bersama, memperbaiki ADART acuan kita selama kita berorganisasi di internal. Mungkin kurangnya keaktifan dari teman-teman himpunan, ya monggo kita tata niat lagi gitu kan, karena ini juga penting banget menurut saya gitu kan, karena acuan-acuan yang nantinya berhubungan banget dengan peraturan-peraturan internal.
dari teman-teman DPM, saya sebenarnya juga sudah tahu betul dari teman-teman DPM sudah berusaha secara penuh via chat ataupun lain sebagainya untuk mengumpulkan teman-teman Hima dan jajarannya gitu kan untuk ikut serta dalam kegiatan malam ini. Ya, monggo kita semangat lagi. Banyak persoalan, banyak perbaikan yang nantinya akan kita lakukan secara gotong royong yang semoga nantinya bisa membawa perbaikan yang positif bagi organisasi yang ada di internal. Cukup itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan, nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman BEM juga, ada Pak Wapres dan jajarannya, ada Menlu. Saya harapkan teman-teman bisa aktif lah gitu kan di Zoom ini ya, meskipun tidak kondusif juga sebenarnya, tapi ya mari kita kawal ini sampai selesai dengan membuahkan hasil yang positif untuk kita bersama. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pres Habib. Semoga sehat selalu ya. Semoga dilancarkan segala usahanya. Jadi begitu teman-teman. Ya mari kita tata niat bersama ya. Karena kan ini untuk kepentingan bersama juga. Dan kebetulan karena Mas Muhib sudah hadir di tengah-tengah kita. Mungkin kita lanjutkan. Saya izin share screen ya. Tuh sebentar. Oh ini dia. Oke. Suaraku jelas nggak? Coba Mas diulang lagi Mas. Sudah jelas suaraku? Oke jelas. Turun. Mungkin bisa dilanjut Mas ke pembahasan berarti bab 1 ya. Oke. Sudah jelas ya tapi aku pastiin lagi nih. Tenang Mas. Satu tadi ya. Turun lagi. Lagi di halaman 4. Bawahnya. Bawahnya lagi. Udah masuk bab 1. Oke. Ini aku dikasih. Mungkin para undangan sekalian ya seluruh jajaran pers yang ada di dunia. Sesantai ini kita merenungkan kembali ADART itu kan. Mungkin teman-teman sudah kan ada musik yang mengiringi ini. Ya itulah. Cuman pada poinnya susunan yang kami susunan yang kami susun ini salah satu kita. Sorry saya potong. Kayaknya itu agak berisik banget ya. Lagi ada konser sepertinya ya. Coba dicek dulu Mas. Tes.
Ya maaf lah. Maunya itu tadi kita aku minta kita waktu 3 menit. Biar nggak berisik. Oke, sekalian nunggu Mas Muhib ya. Jadi kayaknya tempatnya lagi nggak buat. Iya, Mas Muhib kayaknya lagi di luar ini ya. Jadi kurang kondusif ini kayaknya. Gitu. Oke, sekalian nunggu Mas Muhib, kita berharap semua teman-teman bisa proaktif ya seperti yang dibilang sama Pak Pres tadi, karena ini hajat kita semua gitu ya. Memang ada kendalanya kalau kita pakai via online seperti ini gitu, cuma apa mau dibuat gitu, dan kita saat ini harus dituntut buat inovatif. Di mute dulu ya. Oke, bukan aduh aduh. Oke, gimana Mas Muhib? Maaf Pak, Ya, ini yang di grup belum di-share ya Pak, ini Pak, filenya atau gimana? soalnya sudah di ini. Kayaknya itu yang risalah 2 deh, bukan yang 3. Oke, sebentar. Di-share ulang lagi ya Mas. Iya, ya, siap Pak Wapres. Biar di-share ulang lagi mungkin. Monggo teman-teman Komisi 1 filenya bisa di-share lagi di grup ya. Oh, sudah. Sudah di-share ini ya. Oke, gimana Pak Muhib? Sekarang udah jelas Pak. Udah lumayan, udah lumayan. Udah nggak berisik. Monggo dilanjutkan. Oke, lanjut. Itu tadi bab pertama. Nah, yaitu tadi kita senyaman ini menyusun rancangan. Aduh, apa ya, keramaian ini. Esensinya ini ada yang bilang suaranya masih kurang. Aku lanjutin aman kan tapi oke. Oke, sepertinya Tadi soal mungkin dibuat singkat aja dulu. bentuk Satu. kedudukan dan kedaulatan. Ya, poin-poinnya bisa disampaikan aja. Rinciannya, rinciannya itu rinciannya dan alasannya jelasnya itu kurang lebih mengapa kami membuat sendiri inisiasi untuk berubah jadi bentuk waktu dan tempat, karena bentuk kedudukan dan kedaulatan ini bakal kita jelasin dan lebih rinci di kelompok selanjutnya. Caranya paling jelas lagi.
Halo Mas Muhib. Eh, Oke, Sekarang udah jelas belum? oke, udah lumayan jelas. Masuk tadi bab satu. Oke, bab 1. Nah itu tadi kan di penjelasan terkait perubahan rumus lain kita pendapat itu kita tegaskan sesuai perubahan yang kita ajukan gitu kan. KM menjadi wadah formal dan legal bagi seluruh mahasiswa Indonesia gitu. Nah, itu kita nggak jauh-jauh dari PO juga, karena PO pun udah mengamanatkan bahwasanya seluruh unit lembaga atau organisasi yang terbentuk di Indonesia forum besarnya ada di keluarga mahasiswa. Nah makanya kita jelaskan di pasal 1 soal bentuk KM. Nah, KM ini nanti bentuknya seperti apa? Nah kurang lebih di kongres kita kumpul semua unit lembaga yang ada, BEM, DPM, HIMA gitu kan, terus UKM dan keseluruhan unit lembaga kita tuangkan tanggung jawab kita tuangkan seluruh kerja program tiap-tiap unit lembaga itu, dan mahasiswa ikut semua di situ gitu kan, bertanggung jawab kan. Nah di situ bentuk demokrasi yang benar-benar nampaknya ideal gitu bagi kita. Kalau kemarin-kemarin kan ya namanya juga baru lahir gitu, kita masih banyak belajar di pengalaman kemarin. Nah, pada ayat keduanya keluarga mahasiswa terdiri, nah itu lebih perinciannya, nanti kita dari universitas, fakultas yang tiap-tiap lembaga mempunyai ADART sendiri. Nah kalau kemarin kan pada sejarahnya kongres kita itu menyelenggarakan untuk membahas satu ADART, karena di situ BEM yang menjalankan seluruhan organisasi itu. Karena kita udah berkembang dan meluas gitu, kita semakin banyak mahasiswanya, terus bakat minatnya juga semakin banyak. Nah, perlu penampungan yang terorganisir demi terciptanya pertumbuhan potensi seluruh mahasiswa yang lebih terarah. Nah, di situ pembagian di ADART ini menjadi rujukan. Jadi kedepannya setelah ADART ini terbentuk, eh, kurang lebih secepatnya atau disegerakan semua lembaga punya ADART sendiri sebagai arah kerjanya masing-masing sesuai kewenangan masing-masing gitu. Nah terus kita juga udah punya rujukan kuat. Nah ini ADART keluarga mahasiswa, kita semua keluarga mahasiswa bersatu padu menjadi mahasiswa yang unggul gitu. Itu kurang lebih. Nah, adapun yang kemarin itu kurang lebih itu lebih menjelaskan, kita usulkan itu. Nah, lanjut ke pasal 2. Kita usulkan menjadi waktu dan tempat yang atas itu. Pasal 2, pasal 3. Nah, itu. Nah, KM didirikan, keluarga mahasiswa didirikan di Jakarta atau Bogor. Nah, kan tadi di bab pertama dibahas soal waktu dan tempat. Nah, di sini nanti istilahnya disinilah kelahiran kita, disinilah masa pencerahan kita, disinilah renaissance kita. Misalnya kita sadari disinilah kita awal jelas-jelas mengarah pada tumbuh dan berkembangnya seluruh organisasi mahasiswa maupun mahasiswa secara individu. Nah, kurang lebih nanti misal setelah ADART ini disepakati, kita tentukan bahwasanya keluarga mahasiswa ini semua wadah organisasi kesatuan, satu visi satu misi itu. Nah di situ kita
tetapkan tanggal kelahiran kita. Nah, di situ kita tahu, oh di titik inilah kita berangkat gitu. Nah, dari titik itu kita juga bisa membuat tiap-tiap kenangan. Oh ini loh lahir kita. Oh ini kita sadar betul bahwasanya mahasiswa yang terorganisir bakal lebih cepat untuk tumbuh dan berkembang gitu. Nah, terus pasal ketiganya bahas soal kedudukan, itu kurang lebih rinciannya di bab 1. Langsung masuk bab 2 mas, bawah agak bawah dikit. Sorry mas, saya potong mas. Monggo monggo. Ini paparan bab 1 udah selesai ya? Iya udah. Oke, sudah selesai karena kita kan tadi sepakat sesuai dengan tata tertib. Ya. Kita kasih kesempatan buat audiens untuk memaparkan pendapatnya, usulannya, gitu. Gimana mas? Monggo langsung buka. Ya. Kalau langsung udah punya pencerahan gitu kan. Stop share dulu. Oke. Thank you kepada Mas Muhib. Terima kasih banyak atas waktunya yang telah memaparkan. Mungkin saya berikan waktu kepada sahabat-sahabat undangan baik dari DPM, dari BEM, dari Hima untuk memaparkan pendapat, pandangan, ide, gagasan, usulan dan segala macam, termasuk transparan. Enggak. Jadi itu kepada teman-teman, kepada sahabat-sahabat yang ingin memaparkan, mungkin bisa raise hand atau bisa langsung unmute aja. Gitu. Juga bisa dimulai dengan pembicaraan sederhana aja gitu. Jadi misal aku di prodi ini itu ininya nggak jalan ya. Kira-kira kalau dimasukin ini nanti ketampung nggak di mahasiswa. Hal-hal sederhana itu nanti menguatkan kondisi sebenarnya kita gitu. Nah, di awal jangan sampai semua ini berpendapat itu nanti semakin sempurna gitu ya. Soalnya itu benar-benar kalau bisa sampai selama menjadi mahasiswa di Rusia gitu. Oke mas, oke. Thank you kepada mas penjelasannya dari Mas Muhib. Itu mungkin teman-teman mungkin hal-hal kecil yang dirasakan sama mahasiswa yang telah menitipkan suaranya di teman-teman sekalian, mungkin bisa dipaparkan di sini. Itu saya beri waktu ya pada sahabat-sahabat yang ingin berbicara, mungkin bisa langsung unmute atau raise hand. Silakan, gimana enaknya, gimana nyamannya. Mungkin dari Pak Wapres tadi, gimana Pak Wapres? Dari sahabat-sahabat BEM, Hima, belum ada yang mau memaparkan pendapat? Yuk, bisa yuk. Halo? Ya, teman-teman juga udah bisa ngisi ini ya, presensi rapat tindak lanjut pertama. Buat teman-teman bisa langsung isi di form di chat Zoom. Oke. Ini nggak ada yang mau
berpendapat nih? Mungkin belum ada Mas kayaknya Mas ini ya. Kayaknya mahasiswa teman-teman ini sepertinya lagi membaca membaca draft yang dikirim kayaknya ya. Semoga aja karena kita kan harus berpikir positif ya. Karena kita nggak boleh Iya. suzon. Ya, mungkin. Terus dulu ya Bang ya. Ya, monggo. Tuh ada yang nanya tuh Bang, Monggo langsung aja langsung. RTL ada berapa Kak? RTL ada berapa Kak? Ada sampai ke 6. Sampai ke 6 ya. Mohon follow IG-nya DPM ya biar tahu informasinya. Oh iya itu. Harus itu. Jangan sampai kalian nggak follow IG-nya DPM. Nanti kurang greget. Jadinya membagongkan. Membagongkan. Ini apa Kak? Oh ya monggo monggo. Jadi siapa? Nama IG-nya. Oh nama IG-nya. Pak Suwito mungkin. Pak Suwito mungkin bisa tuliskan di kolom chat ya nama IG DPM Manusia. Mungkin dari teman-teman yang ingin mungkin teman-teman yang ingin ini Perubahan di RT. ya monggo monggo. Magang. Wih, banyak sekolah di sini toh. Iya dong. Pendidikan magang, magang. Ada yang mau bertanya kah, Mas? Sekolah apa? Dator, Ya, mungkin kasih pendapat kamu atau acara malam ini. Kamu makan di mana? Cek Pak moderator. iya iya. Dengar suara saya? Dengar. Lanjut Oke. langsung bicara saja. Mantap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, salam sehat dan salam sejahtera buat para undangan. Oke, mohon maaf ya, sinyal emang gangguan terus di sini. Sorry, teman-teman. Sebenarnya dari tadi awal pembukaan acara juga ketika Mas Muhib memaparkan terus terjadi trouble, saya selaku anggota Komisi 1 juga ingin turut membantu beliau gitu kan. Cuman karena mengingat sinyal saya juga belum terlalu bagus, jadi saya agak dari tadi lebih memilih diam gitu daripada nanti terjadi kesalahan di tengah forum. Nah, jadi yang terhormat mungkin ya kepada Ketua BEM, sahabat Habib, dan juga jajarannya di beberapa kementerian, terus juga yang terhormat Halo? ya cek halo. Oke. Terputus-putus ya Pak Moderator. Iya, seperti hubungan Anda kayaknya, Pak. Ya mohon maaf sekali itulah pokoknya gangguan jaringan jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Jadi ya gitu. Tadi lanjut lagi yang terhormat juga pada para anggota DPM, Ketua DPM, sahabat Marjuki beserta jajarannya dan juga para koordinator masing-masing hima yang alhamdulillah pada malam hari ini sudah turut berkenan hadir untuk meluangkan waktunya buat sama-sama menindaklanjuti acara rapat pembahasan perubahan ADART. Mungkin sembari kita masuk ke agenda berikutnya, saya sedikit mengumpulkan pendapat atau argumen sedikit mengenai gambaran acara kita di malam hari ini. Iya, monggo. Oke, jadi tadi ada yang sempat bertanya bahwasanya ini kan acara rapat malam ini
ada beberapa hima yang belum bisa bergabung atau join untuk mengikuti rapat tindak lanjut pembahasan ADART. Nah, jauh dari hari itu, 3 hari sebelumnya kami dari Komisi 1 sebenarnya udah turut menyebar undangan ke berbagai kementerian, hima-hima dan juga anggota DPM. Ya, lanjut lagi ya. Ya, silakan. Mohon maaf patah-patah, jadi nggak enak didengarnya. Oke, jadi harapan kami ketika kami sudah turut mengundang saudara-saudara untuk hadir di malam hari ini ya karena untuk sama-sama turut berpartisipasi dan juga sekaligus kami dari Komisi 1 ingin aspirasi teman-teman dalam pembicaraan. Tujuannya supaya terjadi syarat administratif yang baik di tata keorganisasian kampus. Dan juga kenapa kita bersikeras tetap melanjutkan pembahasan di malam hari ini yang kurang dari beberapa teman-teman hima yang belum bisa hadir karena patokan kami menjalankan rapat malam hari ini dengan jumlah audiens kurang lebih 30 orang ketika membahas sesuatu undang-undang atau rapat lain sebagainya disahkannya sebuah aturan itu ini 1/3 dari anggota forum yang ada di suatu ruangan tersebut. Jadi kami melihat di anggota grup itu kurang lebih ada 50 orang lebih dan juga kebetulan di malam hari ini yang hadir kurang dari 30 orang. Menurut kami itu udah lebih dari 2/3 dari kesepakatan forum. Jadi insya Allah harapannya ketika apa yang tadi udah dipaparkan dari pemantik dan juga pemateri, teman-teman bisa menyepakati hal itu. Terus juga Ya, putus lagi. Oke, sekalian menunggu. Oke, sepertinya udah masuk lagi. Halo Mas Fatrian, gimana? Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Mas Fatrian, halo. Oke. kok bisa lah. Jagung pending ini di kok tangan. Cek. Oke. Halo. Ya, cek. Ya, dengar moderator. Oke. Ya mungkin tanpa berlama-lama sekedar tadi menyampaikan pendapat atau ekspresi dari sudut pandang pengamatan acara malam hari ini. Jadi gitu aja kurang lebihnya mengenai tujuan acara ini diselenggarakan. Nanti jika saya terlalu lama ngobrol panjang lebar, takutnya putus-putus lagi di tengah forum. Jadi mungkin itu saja sekedar pemantik atau supaya kita bisa sama-sama saling berdialektika di malam hari ini. Saya harap teman-teman mengikuti acara ini dengan sangat proaktif dan juga enjoy tentunya. Gitu aja mungkin Pak Moderator bisa saya kembalikan lagi ke forum. Terima kasih. Terima kasih Mas Fadrian, kepada sahabat Fadrian. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan pendapat, gagasan? Assalamualaikum Pak. Oh ya lanjut. Siapa dulu ini? Lanjut. Oh ya, monggo. Sahabat. Siapa dulu? Siapa tadi yang unmute? Witno sama Mas Gagah itu. Oh, Ya. Mungkin ya. Gagah bisa mulai. Ya, maaf saya masih
bingungnya mungkin karena saya baru masuk. Mungkin ini pembahasan udah lama, tapi karena saya baru masuk, jadi mohon maaf saya ada bertanya sedikit ya untuk menjelaskan pemikiran saya aja. Yang kita bahas ini adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pertanyaan saya ini, pembahasan perubahan ADART ini, perubahan ADART DPM atau aturan, maksudnya apakah perubahan ART khusus DPM, apa ada ART BEM, atau ada ART atau peraturan keseluruhan yang bersifat keseluruhan kampus gitu. Maksudnya di sini itu DPM, maksud saya berpikir kayak DPR. Tadi ini saya lihat ada para eksekutif nih, ada Kak Ari sebagai Wapres, ada Presiden. Jadi eksekutif menyampur dengan dengan pembuat undang-undang gitu. Saya bingung di situ. Jadi ini bahas ADART apa nih gitu? Apa khusus DPM, apa khusus BEM, atau ART yang mengatur kedua-duanya? Itu sih yang jadi saya bingungin. Itu aja sih Kak. Mohon pencerahan. Oke, terima kasih Mas Gaga atas pertanyaannya ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab sama Mas Muhib. Ini tuh ada RT-nya buat siapa sih sebenarnya gitu? Buat DPM kah, BEM kah, atau secara keseluruhan kah? Mungkin Mas Muhib bisa langsung menjawabnya di Komisi 1. Silakan. Oke, siap. Suaraku masih jelas toh? Masih. Nah, nah ini udah mulai ini. Jadi tadi pembuka kan sama satu itu sedikit apa ya menjelaskan sebenarnya apa yang kita bahas ini, ADART yang kita bahas ini itu ADART buat siapa gitu. Nah, itu Masih putus-putus Mas, sorry Mas. Mungkin agak dekat aja. Oke. Nah, tadi ya. Jadi ADART ini itu semua. Jadi untuk keseluruhan Ormawa. Maksudnya apa? Keseluruhan Ormawa yang ada di Indonesia itu rule atau arah geraknya nanti dasarnya itu ini, selain PO, karena PO itu kan masih sifatnya sama, sederhana, umum. Kampus mendelegasikan menyerahkan kebebasan akademik melalui organisasi itu lewat PO. Nah, jelasnya gimana? Kita atur di ADART ini secara keseluruhan. Nanti mungkin bisa disampaikan masnya dari apa? Hima, misal Hima gitu. Nah, Hima masuk nanti di ADART ini. Maksudnya apa? Nah, kedudukan Hima di Ormawa kampus kita itu apa sih? Kan? Itu nanti tinggal dilihat di ADART yang kita susun ini. Nah, untuk keterangan rincinya gimana? Nah, di situ setelah ADART ini terbentuk, tiap-tiap Hima punya ADART juga untuk arah spesifik kerja-kerja Hima. Kalau sejauh ini progres Hima kan yang terlihat itu event-event webinar, pelatihan-pelatihan. Nah, apakah cuma sekedar itu? Kalau kita lihat di universitas-universitas lain, mereka punya program yang berkelanjutan selain webinar atau pelatihan itu. Toh dari jurusan kita hukum gitu, punya namanya tempat penjuluhan hukum. Nah, di situ semua mahasiswa bisa turut serta di situ untuk mengetahui proses pengadvokasian. Nah, baik baru awal masuk maupun sudah semester yang
akan skripsi gitu. Itu contoh di hima. Kalau psikologi udah ada ruang apa ya, ruang intinya keluh kesah gitu kan, ruang curhat gitu kalau nggak salah. Nah itu program-program yang berkelanjutan gitu kan. Kalau webinar kan event yang hangat pada waktu itu. Itu ketika hima tiap-tiap prodi itu punya ADART yang jelas, mereka udah fokus ke program-program hima. Nah kejelasan hima harus kita pastikan kedudukan hukumnya di ADART ini. Kurang lebih. Jadi turut sertanya hima dalam penyusunan ini itu kurang lebih itu kalian jenengan semua ya kalian semua punya hak menyampaikan itu di forum ini, namanya keluarga mahasiswa yang terdiri dari BEM, DPM, hima, terus nanti UKM, semuanya di sini gitu. Nah yang kita harapkan nanti program-program yang berkelanjutan itu di situ benar-benar tiap-tiap unit lembaga universitas turut serta membangun potensi mahasiswa selain fasilitas yang diberikan kampus. Nah, disitulah makna sebenarnya, sedikit makna sebenarnya terkait hukum kebebasan akademik selain materi-materi yang disampaikan oleh namanya dosen gitu kan. Kita benar-benar mandiri. Nah, itu semangat-semangat yang tertuang juga dalam ADHRT. Kurang lebih itu. Bisa dipahami mas kakak, keren ya namanya. Ya, makasih Kalau Mas. dari suaranya saya Gimana Mas Kakak? kalau dari suaranya saya kenal, cuman kalau dari namanya dokumenter DPM saya nggak tahu nih. Mungkin Dari awal jawaban suaranya itu putus-putus, jadi saya nggak terlalu mendengar secara detail ya. Saya yakin jawabannya sih sangat memuaskan, cuman karena di telinga saya putus-putus, jadi saya kurang menangkap. Boleh moderator menjelaskan intinya itu gimana? ya sebenarnya intinya ya, berarti intinya DRT ini bukan untuk BEM, bukan untuk DPM, tapi untuk secara keseluruhan gitu, termasuk di hima pun gitu, karena ini adalah sebagai apa namanya, terusnya kita bergerak loh. Satu ikatan Ada keluarga. ya, ini sebagai pengikat gitu ya. Gitu. Ya mungkin kalau Mas Gagah ini masih ada yang membingungkan, mungkin nanti bisa pakai form ya, form usulan. Tuh, nanti bisa ditulis di situ apa yang jadi kerasahannya, baik dari Mas Gagah atau dari teman-teman di hima, teman-teman di bawah itu bisa tersampaikan. Harapannya gitu. Dari Pak Wakil Ketua DPM mungkin menyampaikan sesuatu. Tadi udah on mic. Sepertinya enggak. Dari teman-teman yang lain, dari BEM dan hima yang lain, apakah ada yang ingin berbicara? Kalau enggak mungkin bisa dilanjut lagi Mas Muhib untuk bab 2 gitu. Biar kita nggak kelamaan juga. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Ketua. Maaf moderator, maaf Bang Muhib. Ya. Izin bertanya. Nah, jadi maksud pertanyaan saya itu lupain aja ya. Nah, yang permasalahan konstitusi itu kemarin gimana maksudnya? Apakah bentuknya sama gitu? Sorry Mas, Pak Wakil Ketua gimana? Putus-putus tadi suaranya. Kemarin kan kita harus membentuk konstitusi dulu tuh sebelum memikirkan ADRT. Nah, bagaimana bentuknya gitu loh? Oke, bentuk konstitusi ya. Monggo Mas Muhib bisa dijawab langsung dari pertanyaan dari Pak Wakil Ketua. Siap. Kurang lebih, nah konstitusi itu bahasa sederhana dari undang dasar. Nah, kita sejauh ini tuh pakai nama ADART. Mengapa? Karena dalam wilayah organisasi
organisasi umumnya itu pakai nama ADART. Kalaupun pakai konstitusi itu dilihat dari bentuknya itu bisa ragam, ada yang pakai undang-undang dasar, ada pakai ADART. Nah, di sini khasnya organisasi itu pakai ADART. Nah, cuman ada juga hukum dasar yang menjadi bentuk menggunakan bentuk undang-undang dasar itu di UI. UI itu pakai undang-undang dasar. Nah, itu yang dimaksudkan dengan konstitusi. Nah, sama yang kita bahas ini itu ADART sebagai konstitusi Ormawa Manusia itu. Walaupun bentuknya itu ADART, cuman ini hukum dasar bagi keseluruhan Ormawa di Manusia itu. Kita pakai ADART yang tadi disebutkan sebagai ADART keluarga mahasiswa. Dari usulan-usulan tadi kan ada beberapa perubahan. Itu juga disebut dengan konstitusi. Aduh, saudara masih belum jelas. Aduh. Cukup jelas atau kurang jelas tadi saudaraku? Moderator menangkap nggak ininya? Kurang sih, kurang nangkap kayaknya kondisi Mas Muhib ini kurang memungkinkan banget. Mas Muhib diketik atau di voice note nanti di grup. Mungkin diketik aja Mas biar lebih ini gitu. Kalau ini tapi sebenarnya forum ini tuh lebih ini ya, apa namanya, pembahasan bersama itu, artinya yang lebih aktif sebenarnya ya dari Hima gitu, terus dari BEM juga dan Ormawa lain. Karena kan masing-masing Ormawa juga harus memiliki ADART sendiri-sendiri dan berlandaskan ADART ini gitu. Iya. Pastinya sih seperti itu Pak Wakil Ketua ya. Pak Wakatum. Atau karena masih bab 1 ya pas iya. Iya. Mungkin salah satu itunya juga seperti itu. Karena pasti banyak faktor juga ya. Dan pasti kita juga kita harapkan dari teman-teman Hima ini juga sudah punya bekal membaca draft ADART-nya. Jadi Komisi 1 di sini tinggal memaparkan poin-poinnya aja gitu. Atau jika malu untuk berbicara ini, teman-teman bisa menyuarakannya di form yang sudah disediakan. Itu form usulan. Kalau ini jelas ya? Jelas. Kalau tadi belum jelas lagi. Apa aku ulang lagi? Mungkin sepertinya di ini aja Mas. Langsung lanjut bab 2 aja mungkin. Oke. Kalau tadi bab 2, oh ya lanjut. Aduh maaf ya. Tapi dibuat singkat aja Mas. Ya. Mungkin poinnya aja. Di bab 2 ini itu kurang lebih usulin soal perubahannya. Perubahannya itu ada yang berkurang ini kayaknya. Masih jelas toh? Nggak berkurang suaranya? Kualitas suaranya? Cuma ada suara perempuan. Ya udah, aku lanjut. Soal yang awalnya itu fungsi dan tanggung jawab itu kita rubah jadi kedaulatan. Untuk menegaskan bahwasanya semua mahasiswa itu mempunyai hak dalam arti berdaulat di manusia. Secara spesifik masuk di organisasi-organisasi baik Hima maupun Ormawa lain. Pasal 4 ya, adapun nanti fungsi dan tanggung jawab ada di tambahan. Nah, jadi di bab selanjutnya kita tambah
satu bab tujuan dan fungsi. Nah, untuk tanggung jawab kita rinci di tiap-tiap unit lembaga. Nah, ada satu hal yang mungkin bisa saya pantik di pasal 5-nya. Pasal 5 itu menyebutkan KM yang misalnya tidak dapat dibukukan atau dibubarkan. Ini sedikit mungkin ekstrim atau radikal itu. Nah, cuman pada niatannya itu untuk itu toh kita apa ya, pertama secara administrasi kita udah bayar itu hak teman-teman kita memperoleh apapun yang ada di universitas. Terus kedua, organisasi itu hak kita juga, walaupun kalau mau kuliah aja gitu, dalam hal ini menjamin forum besar ini itu lumayan ekstrim. Nah, cuman bisa dirembuk kembali kedepannya lebih enaknya itu kayak gimana gitu. Atau nanti aku bisa halusin itu pasal 5. Nah, soal bab 3 itu mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, sebenarnya kalau dalam tataran peraturan itu tepatnya soal peraturan perundang-undangan itu di akhir. Di bab 3 ini kita atur di akhir nanti. Masih jelas nggak? Atau emang kecil suaranya? Sempat macet Mas tadi. Oh Sebenarnya iya. suaranya Mas Muhim ini kan ada suara edit gitu. Ada noise gimana gitu. Ya soalnya itu tadi aku di ya kafe itulah. Cuman ada suaraku masih kalau nggak jelas kayaknya ya Pak. Ya lumayan sih Mas. Lumayan. Suaranya rame. Iya, ada background-nya jadinya. Ya aku kondisi yang kan ini terlalu santai dan nyaman mungkin aku. Jadi nggak mempertimbangkan lebih ke kejelasannya. Mohon maaf sebelumnya buat evaluasi. Nah, soal itu tadi lanjut ya, soal tata perundangan. Ini usul kami tata urutan peraturan perundang-undangan ini kami alihkan di akhir. Nah, makanya kita ganti jadi sifat asas dan kedudukan. Kita ganti di sifat asas dan kedudukan. Nah, kurang lebih isinya itu. Nah, itu kami ambil dari semangat awal di pembukaan dan PO latar belakang kita. Itu ada rujukannya semua. Nah, yang menarik ini di pasal 7 kita tegaskan ada di asas Pancasila, aswaja Nahdliyah dan Bidang Perguruan Tinggi. Ya, kurang lebih pertimbangannya mirip sama yang soal pembukaan tadi. Nah, nanti kalaupun perlu dihilangkan aswaja Nahdliyah sudah nggak masalah, bisa dirembukan. Nah, kedudukan secara kalau tadi kan tempat, nah ini ada pemiripan tempat dan kedudukan. Ini aku tipu berarti. Nah, ini kalau bab pertama itu sederhananya menjelaskan soal identitas kita. Nah, identitas secara menyeluruh kita berikatan keluarga, satu kakak gitu kan, keluarga mahasiswa. Untuk rincinya nanti di bab selanjutnya. Nah, terus ini kedudukan secara sederhana gini, tempat contoh aku imajinasikan gini, oke, keluarga kita duduk di satu tempat duduk. Nah, tiap-tiap secara besar kita keluarga besar KM keluarga mahasiswa itu menjadi
orang atau anak dari universitas secara skala besar. Apa itu kelengkapan non struktural. Itu sebagaimana disebutkan di BO Ormawa yang telah ditetapkan oleh rektor. Nah, itu secara sederhana Pertika menjelaskan itu. Lanjut, kita ada tambahan di bab 4. Karena berkaitan sama poin-poin penting 1, 2, 3. Bab 1, bab 2, bab 3. Soal tujuan dan fungsi. Itu karena rincian bab 1, 2, 3 itu sudah tepat pada tempatnya. Kita tambahkan satu bab soal tujuan dan fungsi. Nah, tujuan dan fungsi kurang lebih kita tempatkan di pasal 9 dan 10. Adapun isi kalimatnya sudah ada panduannya di PO dan pembukaan tadi. Itu paparan dan usulan dari saran dan pendapat saran dari Komisi 1, kurang lebih itu. Monggo saya serahkan kembali ke moderator. Oke, terima kasih Mas Muhib atas pemaparannya ya. Tadi berarti bab 2, bab 3 langsung ya? Tuh. Bab 2, Ya, bab 3 tadi langsung bahas langsung ya, karena kita mengingat waktu juga. Mungkin dari teman-teman, dari sahabat-sahabat yang ingin berbicara dipersilakan. Usulan, kritikan pun silakan. Transferan pun kami terima. Ya, kita bersama-sama yuk bangun masa depan Unusia yuk, karena iya, jadi begini ya, karena masalah pemaparan apa namanya ADART ini kan memang kita harus kooperatif lah bahasanya kan. Kita semua harus terlibat gitu, seperti apa yang seperti apa yang disampaikan sama Pak Presma tadi. Jangan sampai kedepannya repot urusannya gitu. Begitu mungkin dari teman-teman BEM DPM silakan diberi waktu untuk berbicara, berpendapat, mengkritik. Insya Allah akan diterima dengan legowo sama Komisi 1, dan ini diskusi kita bersama ya. Monggo dari teman-teman. Paling enggak harapan di pertemuan awal ini kurang lebih teknis nanti ke depan rapat 1, ini kan rapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi bagian-bagiannya per bab kita sampaikan usulan dari Komisi 1, terus kalau dari unit-unit lain mau menyampaikan, mau kritik, oh kurang lebih ini perlu dipertimbangkan lagi, ada usulan. Nah, terus ada pertanyaan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ya, untuk awal sangat dimaklumi juga dan lain sebagainya, apalagi aku juga gitu kan terkendala di sinyal. Ya, jadi it's okay, emang ini pertemuan pertama ya, jadi ini akan menjadi evaluasi kita semua ke depannya. Mas, ya monggo Mas Fahmi, sahabat Fahmi. boleh kasih masukan kepada sahabat-sahabat sekalian. Boleh, dipersilakan. Langsung aja, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dari tadi belum angkat suara karena keterbatasan sinyal juga sih di sini. Maklum rumah saya di pinggir gunung ya, di bawah gunung banget pokoknya. Jadi untuk pertemuan kali ini mungkin dari teman-teman DPM, BEM, dan HIMA mungkin masih kebingungan ya terkait mau angkat bicara apa di pertemuan kali ini. Mungkin masukan dari saya, teman-teman semua bisa misalnya dari perwakilan HIMA bisa mengirimkan ADART yang lama atau draft-draft yang telah dikirimkan oleh DPM itu kepada pengurus yang lainnya.
mungkin bisa dari pengurus lain bisa menyampaikan pendapat-pendapat yang jernih gitu. Kalau misal dari perwakilan Hima tidak ada pendapat apa-apa gitu. Jadi biar pertemuan ini hidup juga, jangan sampai sudah diketuk palu kesepakatan di forum, jangan sampai nanti ada obrolan atau omongan dari hima-hima atau dari lembaga yang lain, ketidaktahuannya terkait perubahan ada itu. Jadi dimohon untuk hima, BEM, dan DPM dikasih waktu untuk mencerna gitu yang lainnya. Begitu aja sih. Terima kasih Mas Daniel. Ya, terima kasih Mas Fahmi atas usulannya. Ini seger banget ya usulannya kayak begini ya. Ibarat kita udah kemarau panjang terus tiba-tiba diguyur air seember tuh rasanya seger banget gitu ya. Walau ya ini usulan, ini PR buat kita semua ya, teman baik itu teman-teman Himan, BEM ataupun BPM Komisi 1 khususnya, ini evaluasi kita ke depan gitu. Nah, itu seger banget ya usulannya ya gitu. Mungkin bisa kita terapkan seperti itu gitu. Jadi dari Komisi 1 pastinya tetap akan menggencarkan mengirimkan draft ADRT lama gitu biar dikaji di himpunan, dan kita harapannya juga teman-teman Hima itu juga kooperatif ya, artinya bisa menyebarkan ini secara masif juga di pengurus yang lain gitu, artinya tidak ada satu elemen pun yang terlewat gitu, karena nggak ada dalam sejarah perumusan kebijakan itu komunikasi satu arah, itu nggak ada loh, dalam sejarah itu nggak ada. Jadi harapannya bukan cuma komunikasi satu arah, kedepannya pasti harapannya komunikasi dua arah gitu, baik dari teman-teman BEM, DPM, apalagi suka-suka ada yang debat gitu ya. Ya memang sih via online ini memang kurang ini, cuma kita ditutup untuk maju. Ya saya ucapkan selamat datang untuk Ketua Marzuki, Ketua DPM Unusia, selamat datang. Begitu. Jadi Alhamdulillah angin segar juga nih. Tuh Marzuki datang. Tuh Marzuki, monggo kalau ingin memberikan pendapat, masukan. Monggo tuh mau memberikan pemasukan silahkan, nggak apa-apa. Oh iya itu pasti, cuma kan sunyi senyap kalau masalah pemasukan, Pak. Nikmat. Nah, mungkin banyak evaluasi ya yang akan terjadi karena rapat di pertemuan pertama ini memang belum, ya pastinya di pertemuan selanjutnya pasti akan dialektikanya pasti, tapi pastinya teman-teman Hima juga harus kooperatif juga, harus proaktif, karena nggak mungkin kita menyusun kebijakan kayak gini tuh sendirian gitu, nggak mungkin, impossible gitu. Begitu, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ngasih pendapat, masukan? Mungkin moderator. Ya, monggo Mas Gagah. Ya, ini terkait draft usulan yang dikirim lewat WA itu, yang mengusulkan, sebentar saya buka dulu, itu boleh personal atau organisasi? Gimana dari Komisi 1? Komisi 1 bisa bantu jawab? Soalnya kalau misalkan pengajuan usulan itu melalui organisasi, maka komunikasi kita juga akan lama. Nanti kita akan mengundang lewat Zoom lagi. Belum kalau misalkan jumlahnya dikit, akhirnya misalkan di cancel, atau misalkan mau Zoom koordinasi tentang draft usulan itu harinya nggak sesuai segala macam, atau boleh masing-masing satu orang mengirimkan atau bagaimana? Itu sih yang saya tanya.
Oke, siap, siap. Terima kasih. Mas Muhid, gimana jawabannya? Aku tes dulu suaranya. Jelas kan? Tapi kalau boleh tahu secara ADART lama itu draft usulan itu pribadi apa organisasi? Good question. Good question. Mantap sekali. Sebenarnya kan kalau kita lihat hidupnya organisasi itu karena ramainya demokrasi dalam artian musyawarah di dalamnya. Musyawarah di dalam itu kan melibatkan keseluruhan anggota yang ada di sebuah organisasi. Nah, organisasi itu menampung. Kan kita dari awal kita masuk udah kenal beberapa organisasi yang terdekat dengan kita. Misal mahasiswa baru masuk, udah kenal program studinya. Oh, program studinya udah punya HIMA. Nah, di situ bisa tulis serta di HIMA. Nah, dari HIMA pasti timbul kesepakatan di situ. Penampungan apa keluh kesah seluruh mahasiswa di program studi. Nah, di situ ditampung seluruhan untuk disampaikan secara garis besar di forum yang lebih besar. Nah, kita bentuk ini namanya dengan mahasiswa. Nah, kurang lebih adanya organisasi itu untuk menyederhanakan kedaulatan yang besar dimiliki universitas. Nah, tiap-tiap aspirasi individu mahasiswa kan beragam tuh. Namun bantuannya ke organisasi katakanlah paling bawah gitu. Namanya HIMA. Nah, HIMA ngumpulin ini loh ada kejadian ini. Ayolah ngapain itu. Nah, itu sampaikan HIMA, sampaikan ke kalau di bawah naungan fakultas bisa langsung ke dekan atau bisa ke fakultas atau fakultas atau kalau belum ada bisa langsung ke DPM baru diteruskan ke universitas. Kalaupun bisa langsung ke universitas, monggo. Cuman rasanya itu apa ya, perlu kekuatan yang besar itu tadi. Nah, keluarga mahasiswa itu yang kita bentuk ini, ADART ini untuk menguatkan itu. Itu. Nah, kalau nggak salah pertemuan Sabtu awal pembukaan pembahasan ini kita udah sampaikan bahwasanya kita kasih waktu seminggu untuk menyampaikan ke seluruh mahasiswa. Kira-kira ayo tuangkan semua keluh kesah kalian selama kuliah di Rusia gitu kan. Nah, di situ untuk menjamin keluh kesah kalian terselesaikan, kita garap di ADART ini kira-kira pakai apa kita menyelesaikan itu. Satu-satunya organisasi ini, baik nanti HIMA, DPM, nah, kita tuangkan di ADART ini untuk menjamin kepastiannya biar universitas jajaran kampus itu tahu, oh maksudnya itu yang dikeluhkan mahasiswa itu ini menurut organisasi ini. Oke, arahnya ini berarti ya. Itu kampus itu mudah memahami gitu. Nah, sejauh ini karena sebatas yang kita kebanyakan itu memprogramkan sebagai event, jadinya pahamnya jajaran kampus itu yang penting mahasiswa aktif, yang pelatihan, yang diskusi. Nah, padahal ada hal yang lebih penting dari itu atau pokok dari itu, yaitu program berkelanjutan. Nah, nanti ditentukan sebagai apa, bisa nanti perbankan buat bank Rusia gitu kan ya, bisa jadi nanti buat apa praktek langsung gitu kan. Nah, nanti gimana apa penetapannya bisa diajukan ke universitas. Jadi tiap-tiap semester mahasiswa yang sudah memiliki ketentuan bisa langsung praktek di situ. Apalagi langsung pengawasannya seluruh mahasiswa yang dijamin di ADART ini, terus juga dijamin di universitas, karena universitas sudah tahu maksud arah yang disampaikan itu. Nah, untuk itu tadi individu atau organisasi, baiknya lewat organisasi biar lebih simpel. Mohon kerjasamanya bisa
disebar. Apa yang kalian rasakan mahasiswa? Terus sampaikan di form itu, nah terus sampaikan di sini. Itu kurang lebih, Mas. Sejauh ini apa jelas nggak atau putus-putus tadi? Jelas Mas. Ya, Mantap. terima kasih. Sudah sangat jelas. Ya, paling nanti tinggal saya ya dengan ketua, dengan yang lainnya tinggal mengkoordinir apa yang mau disampaikan oleh organisasi khususnya Himatika. Oke, terima kasih Kak Muhib. Terima kasih juga Mas Gagah ya atas pertanyaannya. Pertanyaan bagus sebenarnya ya. Gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin berbicara, menyampaikan pendapat. Semoga aja teman-teman ini sinyalnya bagus semua ya. Semoga gitu. Namanya semoga kan ya. Sehingga teman-teman bisa Amin, amin. berbicara. Amin. Nanti mungkin bisa kita buat evaluasi, salah satu bentuk evaluasi. Kalau memungkinkan salah satu pertemuan dapat itu kita adakan offline. Jadi kita taruh di pertemuan langsung tatap muka, entah nanti di kampus A atau kampus B. Nah, kalaupun yang belum ada di sekitar universitas nggak bisa hadir, kita buka ruang juga di Zoom. Nah itu monggo dilempar kira-kira berapa persen yang paling memungkinkan bisa hadir. Oke, thank you Mas Muhib atas usulannya. Jadi tadi Mas Muhib itu ngasih usulan untuk evaluasi ke depan. Apakah ya ini masih pertimbangan ya, masih banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus dilihat. Jika memungkinkan offline maka dilakukan offline gitu. Tapi pasti dengan prokes yang ketat ya, prokes yang ketat. Dan kalau masalah tempat nanti bisa dibicarakan, didiskusikan, atau mau dibentuk seperti hybrid. Hybrid itu setengah offline, setengah online gitu. Jadi yang offline untuk beberapa, sisanya nanti di online. Itu usulan dari Mas Muhib. Bagaimana dari kesepakatan forum aja ini? Apakah setuju jika ini untuk evaluasi aja? Apakah ingin online, offline, atau kita buat hybrid? Tergantung forum ini. Mungkin kalau offline dibatasi ya pesertanya ya? Iya, kemungkinan dibatasi. Ya, kalau dibatasi seperti itu, hybrid sih biasanya Pak Wakatum. Hybrid itu setengah offline, setengah online. Saya kira apa ya? Ya kita menyadari situasi pandemi ya ini. Tapi untuk efektivitas pembahasan saya kira lebih efektif offline sih. Iya. Soalnya gini-gini tuh kalau ada gangguan sinyal dan lain sebagainya kan. Iya. Betul. Monggo disepakati bersama aja. Yang jelas ini produk kita bersama, bukan BPM, bukan produk BEM, bukan produk HIMA, ini produk kita bersama. Ya, usulan dari Pak. Monggo Mas Fahmi. Mas Fahmi. Mungkin kita pakai offline dan online ya, karena masih banyak juga teman-teman yang masih di daerah. Jadi teman-teman di daerah bisa tertampung itu aspirasinya. Thank you Mas Fahmi atas usulannya. Jadi tadi Pak Waketum M, Pak Suwitno ini mengatakan bahwa efektivitas kalau kita pakai online itu kurang banget. Memang kurang, terkendala sinyal segala macam gitu, bengek. Memang kurang. Jadi untuk mungkin bisa dibikin offline gitu. Ini usulan dari Pak Wakatum DPM Mas Muhib gitu. Mungkin tergantung kita ya kesepakatannya seperti apa. Dan tadi dari Mas Fahmi itu
kayaknya lebih cocok dibikin hibrid karena sebagian dari teman-teman daerah itu baik itu mahasiswa ataupun pengurus hima, ya pengurus hima mahasiswa juga sih, masih di daerah gitu. Jadi nggak memungkinkan untuk offline. Apalagi yang rumahnya jauh, nun jauh di sana disuruh ke kampus cuma ini kan agak merepotkan. Ya mungkin bisa dibikin hybrid gitu. Kalau masalah peralatan mungkin dari kampus juga bisa disediakan. Tergantung teman-teman, monggo. Kesepakatan forumnya seperti apa? Mas Gagah? Ya, setuju hybrid. Hybrid ya. Tapi yang ingin offline itu dipastikan sudah divaksin. Kalau masalah vaksin itu dibuktikan dengan surat ini ya, apa namanya, sertifikat vaksin ya. Ya itu Pakai aplikasi juga bisa sih. ya Senior. aplikasi Peduli Lindungi itu ya. Mas Cocok. Witno itu udah kelihatannya udah vaksin 3 kali tuh Mas Witno. Iya, ini. senyumnya Wah, saya udah 4 kali, Mas. senyumnya lebar ya. Saya Persyaratannya- 4 kali. Persyaratannya surat apa namanya? Surat enggak lajang. Surat sudah berpacaran gitu maksudnya. Nah, itu saya nyerah lah. Masalahnya kalau ada surat itu ente tidak bisa masuk, Pak. Nah, itu dia masalahnya. Repot. Jangan dibuka di sini lah. Gitu. Ya mungkin kesepakatan aja ya untuk masalah offline mungkin bisa dibuktikan pakai surat sudah vaksin, sertifikat vaksin atau gimana. Gitu. Kalau masalah kalau hybrid itu menurutku ya juga udah cocok sekali ya gitu. Karena bagi teman-teman yang bisa offline bisa menyampaikan pendapatnya secara langsung lugas gitu. Jadi emosinya itu ketampung. Ya. Emosi. Jadi kalau mau lempar-lempar kursi itu ya benar gitu. Oh. Orang kan lempar kursi kemana gitu. Oh iya, masa laptop, masa HP yang mau dilempar kan sayang. Sebenarnya kan dari tadi sudah ada yang ingin meluapkan emosinya gitu. Sinyal kok kayak begini ya Allah. Gitu. Cuma mau lempar HP sayang gitu. Ya mungkin kita bikin hybrid bisa untuk evaluasi ke depan ya. Untuk evaluasi ke depan gitu. Mungkin gimana dari teman-teman? Berikan waktu untuk bicara. Oke, sepertinya sudah tidak ada yang mau bicara. Sebagai penegasan kembali ya, mungkin teman-teman yang di sini bisa bantu untuk mensosialisasikannya lagi dan saya harap juga Komisi 1 ini bekerja lebih ekstra ya. Kalau katanya Pak Presiden Jokowi maksudnya extraordinary gitu. Bekerja lebih ekstra lagi untuk mensosialisasikan ADRT ini karena ini bukan kepentingan BPM, bukan kepentingan BEM, bukan kepentingan Hima, tapi ini kepentingan kita semua, Pak. Ini kesadaran kita untuk maju, untuk bergerak bersama gitu. Jangan sampai jangan sampai ada bahasa-bahasa nggak enak yang muncul di belakang. Apa perasaan gue nggak ini, tapi kok ini. Ini kan seperti mencederai gitu ya satu sama lain gitu. Itu harapannya seperti itu ke depan dan saya berharap juga Komisi 1 untuk saat ini ya bekerja lebih ekstra lagi ya karena dari tadi mungkin hanya beberapa orang yang ngasih pendapat, usulan dan pertanyaan gitu, masukan dan kita berharap sosialisasi ini lebih masif lagi dan lebih jauh lagi agar kita bisa bergerak lebih elegan, lebih estetik gitu. Itu mungkin ada tambahan dari Mas Suwetno. Cukup Bang, cukup. Oh, dari Mas Muhib. Sesuai bahasan udah cukup lengkap tadi. Mantap, bisa dicukupkan. Oke. Dari Mas Muhib cukup. Mungkin dari Pak Pres ada yang mau ditambahkan atau mungkin ingin nambahin saran atau gimana, kritik, dipersilakan Pak Pres.
Tidur jangan nih Pak Presnya. Pak Pres cukup, oke. Mungkin untuk forum malam ini kita cukupkan aja. Mungkin evaluasi kedepannya akan diberitakan di grup ya. Gitu. Mungkin dari saya juga sekian. Mari kita tutup forum ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita cita-citakan, dan apa yang kita lakukan malam ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto-foto lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Dokumentasi. Dokumentasi siapa ini, Pak? Sampean lah pakai laptop kan? Oh iya, pakai laptop sih. Tahu aja pakai laptop. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. 2, 3. Gak ada yang nyalain ini. Kenapa pada gelap semua sih? Ya Allah. Saya kan mampu ya, Teh. Yang gelap adminnya. Oke.